Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi pada kerajaan Hindu-Buddha pertama di Nusantara? Kemana perginya kerajaan Kutai yang agung itu? Inilah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Mari kita telusuri jejak-jejak yang hilang dari kerajaan Kutai Martadipura. Semuanya dimulai sekitar abad keempat Masehi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Disinilah ditemukan 7 buah prasasti Yupa, batu tulis yang menjadi bukti otentik keberadaan kerajaan Kutai. Prasasti ini ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, menceritakan tentang Raja Mulawarman yang dermawan, putra dari Aswawarman, dan cucu dari sang pendiri, Kudungga. Prasasti Yupa adalah jendela kita ke masa lalu. Dari sini kita tahu bahwa Raja Mulawarman pernah mengadakan upacara kurban besar dan menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ini menunjukkan betapa makmur dan kuatnya Kutai saat itu. Mereka bukan lagi sekadar kelompok suku, melainkan sebuah kerajaan yang terstruktur dengan pengaruh Hindu yang kuat. Bayangkan, di saat kerajaan-kerajaan lain di Nusantara bahkan belum tercatat, Kutai sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun, setelah era Raja Mulawarman, catatan sejarah tentang Kutai seolah lenyap di telan waktu. Prasasti Yupa hanya menceritakan 3 generasi awal. Lalu, apa yang terjadi selama ratusan tahun setelahnya? Sejarah menjadi gelap. Kita tidak menemukan prasasti lain. Tidak ada candi megah seperti di Jawa, atau catatan dari kerajaan lain yang menceritakan tentang Kutai Martadipura. Ini adalah bagian pertama dari misteri kita, periode hening yang panjang. Selama berabad-abad, kita tidak tahu siapa raja yang berkuasa, bagaimana kondisi sosial ekonominya, atau perang apa yang mungkin mereka hadapi. Para sejarawan hanya bisa berspekulasi. Apakah kerajaan ini perlahan-lahan melemah? Apakah terjadi bencana alam dahsyat seperti banjir besar di Sungai Mahakam yang menghapus jejak mereka? Atau mungkinkah terjadi perebutan kekuasaan internal yang menghancurkan kerajaan dari dalam? Bukti-bukti arkeologis pun sangat minim. Selain prasasti Yupa, penemuan lain seperti arka-arka kuno di wilayah sekitar memang ada, tapi tidak cukup untuk menyusun kembali puzzle sejarah yang hilang. Misteri ini semakin dalam. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang begitu maju di masanya bisa menghilang tanpa meninggalkan banyak jejak? Lalu, sekitar abad ke-14 muncul sebuah nama baru, Kerajaan Kutai Kartanegara. Berbeda dengan Kutai Martadipura yang bercorak Hindu, kerajaan baru ini didirikan di wilayah yang berbeda, yaitu di tepian batu atau Kutai Lama. Pendirinya adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti. Ini adalah entitas yang sama sekali berbeda. Sebuah kerajaan baru dengan dinasti baru. Disinilah kebingungan sering terjadi. Banyak orang menganggap Kutai Kartanegara adalah kelanjutan langsung dari Kutai Martadipura. Namun, bukti sejarah menunjukkan keduanya adalah 2 kerajaan yang berbeda, yang hidup berdampingan untuk beberapa waktu. Kutai Martadipura di hulu sungai, dan Kutai Kartanegara di hilir. Misteri hilangnya Kutai Martadipura akhirnya menemukan titik terang, meskipun tragis. Menurut kitab Salasilah Raja-Raja di Kutai Kartanegara, pada abad ke-16, terjadi sebuah perang besar antara 2 kerajaan Kutai ini. Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Sidum Panji mendapat melancarkan serangan ke Muara Kaman, ibu kota kerajaan Kutai Martadipura. Dalam pertempuran sengit itu, raja terakhir Kutai Martadipura, yang bernama Maharaja Dharma Setia, gugur di medan perang. Kekalahan ini menandai akhir dari riwayat kerajaan Kutai Martadipura yang telah berdiri selama lebih dari 1.200 tahun. Sejak saat itu, wilayah kekuasaannya dilebur ke dalam wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi, kerajaan Kutai Martadipura tidak benar-benar lenyap secara misterius. Ia runtuh karena ditaklukkan oleh kerajaan tetangganya yang lebih kuat. Sejarahnya berakhir dalam sebuah peperangan, dan namanya perlahan terlupakan, tertimpa oleh kebesaran Kesultanan Kutai Kartanegara yang kemudian memeluk Islam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sejarah seringkali tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada bab yang hilang, ada narasi yang tumpang tindih, dan ada kebenaran yang terkubur oleh waktu dan kekuasaan. Meskipun Kutai Martadipura telah runtuh, warisannya tetap abadi. Ia adalah peletak dasar peradaban kerajaan di Nusantara. Sebuah bukti bahwa nenek moyang kita telah memiliki peradaban yang tinggi jauh sebelum kita kira. Dari prasasti Yupa di Muara Kaman, kita belajar tentang kedermawanan, kemakmuran, dan awal dari sebuah era besar. Dan dari keruntuhannya, kita belajar bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Setiap kerajaan memiliki masa jayanya dan masa senjanya. Jadi, misteri hilangnya kerajaan Kutai Martadipura bukanlah tentang alien atau bencana alam gaib, melainkan sebuah drama sejarah klasik tentang kekuasaan, perang, dan asimilasi. Sebuah kerajaan tua yang agung harus memberi jalan bagi kekuatan baru yang sedang menanjak. Itulah jejak yang berhasil kita telusuri dari salah satu misteri terbesar
dalam sejarah Indonesia. Semoga video ini menambah wawasan kita semua tentang betapa kaya dan kompleksnya masa lalu bangsa kita. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sejarah dan misteri Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.